Jelas ya? Nanti kita akan ada sedikit quiz atau sedikit kasus lah gitu. Maksudnya sedikit cek-cek gimana, bisa maksud nggak gitu ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Oke, lanjut. Kemudian oke, kalau tadi itu adalah kita itu bahasnya adalah dari bilangan biner ya. Bilangan biner. Kalau tadi itu dari bilangan biner ke desimal. Ya, bilangan biner ke desimal. Nah, sekarang dibalik. Gimana caranya kalau misalnya dari bilangan desimal ke biner. Bilangan desimal ke biner itu berapa sih jumlahnya? Gitu ya. Oke. Oke. Ready ya? Ready? Oke, baik. Kita mulai. Kalau tadi dari biner ke desimal itu dikali 2 pangkat. 2 ya dikali 2. Tapi kalau misalnya di bilangan desimal ke biner itu dibagi 2. Kalau tadi dikali 2, ini sekarang dibagi 2. Oke, contoh 50 itu bilangan binernya berapa sih gitu ya. Maka 50 dibagi 2 hasilnya berapa? 25. 25. Sisanya? Jadi gini. Kalau masih ada sisa, gini. Jadi bahasanya itu kalau dia genap dia 0, kalau dia ganjil dia 1. Maksudnya gini. Kan kalau 50 dibagi 2 kan jadi bener ya, cuma 25 ya. Nggak ada sisanya kan? Benar-benar 25 toh. Oke. Maka 25 dibagi 50 dibagi 2 25, sisanya 0. Oke, kemudian tadi 25 kan? 25 dipindah ke sini lagi. 25 dibagi 2 sisanya 12. Hasilnya 12. 24 ya? 24 kan ini hasilnya? Sisanya 1 kan? Oke, 1. Maka dipindah tulis di sisa 1. Oke, kemudian 12 pindah ke sini. 12 dibagi 2. Hasilnya 6. 6. Sisanya 0. 0. Ya kan? Betul. Oke, kemudian 6 dibagi 2 sisanya 3. Sisanya 0. Oke. Kemudian 3 dibagi 2 itu hasilnya 1 kan? Sisa 1. Ya, 1 dibagi 2 0. Sisanya 1. Dibacanya dari bawah ke atas ya. Bacanya dari bawah ke atas. 1 1 0 0 1 0. 1 1 0 0 1 0. Mudeng? Udah mudeng belum? Akila udah mudeng belum? Siap, paham. Ya. Yakin Budi? Kalau saya tes, oke. Oke, sebelum saya tukar lagi. Ke mana? Yang nilai berikutnya. Oke? Yakin ya? Yakin ya? Oke. Kita akan tes ya. Ya, kita akan coba bareng-bareng kita selesaikan. Nah, kita mau angka yang ganjil, yang agak-agak genap. Oke. Ini saya hentikan. Kita mulai. Oke. Oke, kita coba ya. Desimalkan. 43.
Ya, dibagi 2, sisanya berapa? 43 bagi 2? 21, Pak. Sisanya 1. 21. Sisa 1. 1. Terus dibagi 2 lagi. Bagi 2. 21 bagi 2. Oh, 1 dibagi 2 ya. 10 sisa 1. 1 bagi 2 sama dengan 10. Sisa 1. 1. Nanti kita akan tes ya, kalau ini hasilnya nanti akan kita tes, akan kita putar lagi. Nanti kita 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sisa 0. Habis. 5. Kemudian 5 dibagi 2 sama dengan 2. Sisa 1. Sisa 1. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 2 bagi 2 1. Sisa 0. Ya, satu. Kalau menurut hukum tadi yang tadi kita baca, jadi 1 dibagi 2 sama dengan berapa tadi? 1 bagi 2 0. 0 sisa 1. 1. Jadi bacanya hasilnya berapa ini? Kita kecilkan. 101. Kita biar kelihatan. Bacanya dari bawah. Oke, bacanya di bawah ya. 0 1 0 1 1. 1 0 1 0 1 1. 0 1 1. Benar ya? Sekarang kita coba deklarasikan. Pak. Berarti ini pangkat berapa? 1 2 3 4 5 6. Pangkat 5 ya. Nah, kita langsung coba ke dari ini kita ke mana? Ke apa? Ya, bilangan ke desimal ya. 1 pangkat berapa ini? 5. 1 pangkat 5. 1 pangkat 5 berarti berapa? 1 pangkat 5. 2 pangkat 5, 2 pangkat 5. Gini ya. Pangkat Ini 1, ini jadi gini. 1 ya. 1 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Tambah 0 kali 2 pangkat 4. 0 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Ditambah 1 kali 2 pangkat 3. 1 kali. Kalau udah pinter 2 pangkat 3 langsung dideklarasikan aja, ditambah bisa hilang. Ditambah 0 ya. 0 kali 2 pangkat 0 kali 2 pangkat 2. 1 kali 2 pangkat 1 kali 1. 2 Tanggal 21 pangkat 1. tambah 1 kali 2 kali pangkat 0. 2 Ditambah 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Oke. 2 pangkat 5 berapa? 32, Pak. 32. Tambah. Ini berapa? Ini berapa? 16. 0. Ya kan? Enggak, iya benar enggak? Tambah. Ini berapa? 8. 8. 0. 2 tambah 2 tambah tambah 1. Ditambah 1. 1. 32 tambah 8 40 tambah 3 40 jelas? Bisa? Oke. Insya Allah. Oke, sedikit tips ya. Sedikit tips. Jadi gini, kalau yang saya lebih mudah pelajari, kalau misalnya yang saya kasih tips itu
sampai di sini sebenarnya sudah sampai di sini ini sebenarnya sudah jadi, tapi bacanya dari sini 1011011. Jadi dia tidak terlalu panjang. Kalau nilai di sini sudah 1, ya kalau di sini sudah nilai 1 berarti itu tidak perlu lagi dideklarasikan lagi, misalnya 1 bagi 2 gitu, nggak perlu lagi. Jadi langsung gini, langsung ke atas. Jadi dari sini, dari bawah ke sini, langsung ke atas kayak gitu. Sama aja nilainya. Oke? Oke, Bisa ya? Oke, saya pikir. Oke, Pak. Oke, baik. Kemudian kita share lagi. Tadi itu, jam luru toh, cepet juga toh. Nggak kerasa ya kalau kayak gini ya. Oke. Sudah, kemudian berikutnya itu sistem bilangan oktal. Oke, bilangan oktal itu adalah sistem bilangan yang nilainya itu 0 sampai 7. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi 8 digit. Ya, jadi kayak gini. Oke. Nah ini jadi oke, yang ini adalah namanya bilangan oktal. Contoh 355 bilangan oktal ke desimal. Ya, ini berarti kalau tadi basisnya 2 dan kalau 2 itu biner, kalau 10 itu desimal, kita ke yang ini basisnya 8. Jadi agak mumet dikit ya, agak mumet dikit itu apa namanya, ngitung-ngitungnya agak mumet dikit, nggak apa-apa ya. Oke. 355 bilangan 8 itu kita deklarasi, kita apa namanya, kita konversikan ke bilangan desimal. Maka 355 adalah 3 dikali 8 pangkat 2 ditambah 5 kali 8 pangkat 1 ditambah 5 kali 8 pangkat 0. 8 pangkat 0 berapa? 1. Oke, 1. Udah hafal ya Kartika ya. Terus takut keputar lagi. Kemudian 5 kali 8 pangkat 1 berarti 8. 8 kali 5 40. Kemudian 8 pangkat 2 berapa? 64. Nah, ya 64 dikali 3 192. Oke, jadi tinggal dijumlahkan, hasilnya ini. 237. Ya, 237. Oke, kemudian contoh yang kedua. Itu 204 bilangan oktal ya. Jadi itu kita hitung jadi 0 kali 4, kemudian 2 kali 8 pangkat 2 ditambah 0 kali 8 pangkat 1 pangkat 4 kali 8 pangkat 0. 8 pangkat 0 1 kali 4 0 kali berapapun 0 dikali ini 0. Kemudian 8 pangkat 2 64 kali 2 128, hasilnya 28 tambah 4 berarti 132. Oke. Kita tes lagi ya. Kita tes. Oke. Kita tes. Oke, kita testing. Sekarang nilainya 712. Kita konversikan ke ini bilangan 8 ya. Nah, ini bilangan oktal ke desimal. Oke, berarti berapa? 7 kali 8 pangkat 2. 8 pangkat 2. Nah, 1 dikali 8 pangkat 8 pangkat 1. 8 pangkat 1 tambah 8 pangkat 6. 2 kali 8 pangkat 6. 7
kali apa? 64 tambah 1 kali 8. Ini biar enak, biar nggak terlalu pusing. 2 kali berapa ini? 1 Pak. 7 kali 64. 448. 448. 448 tambah 8 8 tambah 2 ditambah berapa? 458. 458 desimalnya. Mudeng? Sedikit mudah. Insya Allah. Belum, Pak. Insya Allah ya. Iya, baik. Oke, kemudian kalau tadi itu sekarang coba kita akan putar lagi. Putar ya. Kalau misalnya tadi ini kan kita dari bilangan dari oktal ke desimal. Sekarang kita coba ini ya, yang ini 458 ini. Yang 458 ini kita akan pindah dari desimal. Ini kan 458 desimal ya. Iya. Ya, kita coba deklarasikan ke apa namanya? Oktal. 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 Baik. Caranya seperti tadi. Dibagi berapa? Kalau tadi dibagi 2, sekarang dibagi 8. 8 Ya, 458 bagi 8 berapa? Coba kalkulator. 57. 57 bisa 25. Hah? Bisa 0. 25. 57 ya? 57 entar loh. Bentar, saya ngitungin lupa. Bisa. Bentar, saya intip dulu. Jadi Sisa 2, Pak. nggak bisa nih, dia harus ke kalau dari dia tidak bisa, dia harus nyebrang. Kalau ini dia harus konversi. Kalau misalnya di ini dia harus posisinya dia tidak bisa langsung dari oktal ke apa namanya ke bilangan desimal, karena dia harus dideklarasikan dulu ke bilangan Biner. lupa ke biner dulu. Oke, saya lupa. Oke, kita balik ke itu. Kita tadinya lupa. Forget itu, maaf, lupa. Oke, baik. Kemudian kalau tadi ini adalah kalau ini adalah dari oktal ke desimal. Bilangan oktal ke desimal ya. Kemudian konversikan dari bilangan desimal menjadi oktal. Kalau bisa bilangan desimal, kemudian kalau bilangan desimal ke oktal, kayak gini. Jadi misalnya 90. Oh bisa ini desimal ke oktal, desimal ke apa, 19. Oh iya. Berarti tadi benar. Berarti tadi apa namanya? Bagi 8 kali 458 itu tadi. Oke, bentar. Kita balik lagi ke tadi. Kita lanjutkan yang ini dulu. Kalau yang tidak bisa itu kalau nggak salah itu di bilangan
Kalau nggak salah itu di bilangan dia yang di. Oke, kita lanjut. Oke, kita ke sini 458 sebentar. Banyak amat ya. Oh. Oke, kita balik ke itu biasanya biar tidak salah lebih baik kita ini loh. Oke, konversikan bilangan 90 desimal menjadi oktal. Menjadi seperti ini. 96 dibagi 8 itu 12 kali 96 kan 8 kali 12 kan 96 ya, sisanya 0. Kemudian 12 dibagi 8 adalah 1 kali 8, sisanya 4. Oke, kemudian oh ya, saya maksudnya. Berarti posisinya gini. Berarti posisinya itu dia kalau misalnya ketika ketika kalian mengurangi ini, misalnya kalian mengurangi ini ya, mengurangi jumlahnya itu jangan misalnya koma 1, sisanya koma 1, tapi posisinya itu gini. Kalau misalnya kalian itu misalnya tadi itu 458 ya. 458 itu dibagi 8 kan 57,25 ya. 57,25 ya. Maka ngitungnya gini. Jadi 57 dikali 8 itu hasilnya berapa? 57 dikali 8. 57 dikali 8. 456. 456 sisanya berapa ya sisanya? Sisa 2, Pak. Sisa 2. Maka ya 2. Berarti 456 sisanya 2. Belakangnya itu 2. Gitu. Maksud kayak nih? Masuk, Pak. Oke. Belum, Kemudian Pak. udah mudeng belum? Belum, Pak. Ulang sekali lagi. Oke, kita akan apa namanya? Kita akan coba lagi ya. Kita akan coba lagi tadi berarti 458. Ya, kita akan coba lagi biar lebih mudeng. Ini kalau ini kan nggak terlalu mudeng ya. Oke. Oke, kita pakai yang baru lagi. Oke. Ini ya, 458 ya. Oke, 458 kita bagi 8. Maka kita 458 dibagi 8 sama dengan berapa tadi? 50 57 sisa 57 2 57 ya. Kita di sini ya. 57 dikali 8 itu berapa coba? 7, Pak. 456. 456 ya. Ini 456. Berarti antara 458 itu dikurang 456 kan ini. Jadi sisanya 2. 2. Ya, oke. Kemudian 57 kemudian ya 57 dibagi bagi 8 bagi 8
sama dengan 7. berapa? 7. 7. 7 sisa 1, Pak. Sisa Sisa 1. Tuh. 1. Terus sudah kan? Nah, sudah sampai sini aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau di apa namanya di oktal itu nilai paling kecil adalah 7. Berarti nanti hasilnya adalah 7 1, 1 2. Bener nggak yang tadi 712? 2. Ya, betul kan? 712 bilangan di 10. Oktal ya? Udah? Insya Allah. Iya. Justru gimana Sril? Mudeng belum? Lumayan, Pak. Ya, jadi gini. Biar kalian tidak terlalu pusing gitu misalnya. Tidak terlalu pusing ya, misalnya tidak terlalu pusing atau misalnya itu. Maka ketika kalian misalnya ketemu dengan yang seperti ini, misalnya seperti ini ya, ini kan sisanya ternyata 50 misalnya. Misalnya kalian misalnya 459 ya, misalnya dibagi 8 itu sama dengan misalnya 57 misalnya 0,76 misalnya itu ya. Nah, jangan yang ditulis ininya. Jangan ditulis ininya. Tapi yang ditulis itu adalah kalian lihat dulu 57 dikali 8 itu kan hasilnya 456 ya. Nah, 459 dikurang hasil ini. Jadi 458, Pak. 459 dikurang. Nah, ini contoh yang lain. Contoh dikurang 8 dikali 57. Kayak gitu. Kan ini kan misalnya ini hasilnya tadi misalnya 459 dikurang 456 hasilnya sama dengan 3. Nah, itu masih masuk tuh. Atau misalnya 6. Berarti 57 sisa 3. Nah, atau misalnya sisanya 7 misalnya. Itu masih masuk. Karena dia 7 itu akhir. Jadi maksudnya hasilnya misalnya 7 dibagi 7 nanti hasilnya 1. Maksimal 6. Nah, kalau 6 itu nanti misalnya ternyata ininya nilainya 6 misalnya nih ya. Ini 6 misalnya. Berarti nggak apa-apa ini. 7, 1, 6. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, sebenarnya nanti nanti bisa by learning. Jadi terbiasa dengan ketika kalian mencoba untuk memulai belajarnya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan bagaimana mengkonversikan dari bilangan biner ke bilangan oktal. Nah, kan ya, bilangan biner ke bilangan oktal. Oke, kita hapus lagi. Nah, untuk bilangan biner ke bilangan oktal, dari bilangan biner ke bilangan oktal, itu nanti kita akan dibagi seperti ini, dibagi 3 seperti ini. Jadi nanti kalian itu harus harus hafal ini, harus hafal ini. Nanti ini banyak nih ceritanya, panjang nih nanti nih. Nanti enaknya pakai Word ya, jadi lebih
Oke, baik. Kemudian kalau apa namanya, kalau di bilangan oktal ini saya tutup dulu ya. Bukan dulu, kemudian lagi berikutnya. Nah, ya kalau untuk dari konversi bilangan biner ke bilangan oktal nanti bentuknya dibuat kayak gini. Dibuat dibagi tiga apa ya bahasanya ya, 3 baris kayak gini. Jadi 3 ini 3 kayak gitu. Nanti akan bagaimana caranya nanti saya akan jelaskan. Oke. Perhatikan. Jadi kalau misalnya bilangan oktal itu ya, bilangan oktal itu kan dia basicnya 7. Ya, betul? Betul. Maka kalau misalnya kalian saat ini 1, 1, 1, kalau misalnya 1, 1 semua itu nilainya berapa? Nilainya 7 kan? Misalnya 1, 1, 1. 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 2 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 1, 7 kan? Betul nggak? Ya, Pak. Ya, jadi kalau misalnya gini, jadi kalian, jadi gini. Saya kasih di ini ya, saya kasih di sini. Nah, oke. Saya kasih di Excel, di apa, Notepad. Jadi gini. Saya kasih di Notepad. Oke. Saya kasih Notepad gini. Ya, ini 1, 1, 1. Ya, ini nilainya pasti 7. Ya, nilainya pasti 7. Maka dapatnya dari mana? Adalah 1 dikali 2 pangkat 1, 2. Ditambah 1 kali 2 pangkat 1. Ditambah 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Ini ya, ini 2 pangkat 0, 1 kali 1. Ini kan 2 pangkat 0 kan 1 ya. 2 pangkat 0, 1 kali 1, 1. Ya, Pak. Ini 2, ini 4. Berarti 4 Tambah 2, 6, 6 tambah 1, 7. 7. Hasilnya 7. Maka kalau untuk mendeklarasikan kita misalnya ketika kalian mau mengkonversikan dari bilangan biner ke oktal, maka dibuatnya kayak gini. Maka dibuatlah bentuknya seperti itu. Dan bagi 3 dari belakang hitungnya. Ini dibagi 3, 1. Ini ya gini. Terus ini gini. Jadi kalian nanti ngitungnya gini. Kalau misalnya ada belakang depannya gini. Bisa gitu ya. Jadi ngitungnya adalah kalian cara membaginya adalah dari belakang. 1, 2, 3 ini 7. 1, 2, 3 ini gitu. Nah, ini dihitung sendiri-sendiri nih. Ini dihitung sendiri-sendiri. Maka ini hasilnya berapa? Ada yang bisa langsung nebak? 101. Ini 1 ditambah 0 5. tambah 5, Pak. 5, betul 5. Ya, ini 5. Ini sama dengan 5. Yang ini berapa? 3, Pak. Berapa? 3. Berapa, Pit? 3. Pit Ya. 3. Oke, 3. Yang ini? Itu 3 apa? 1. Ya. 3. Di? 2. 2. 1. Dari 2 sampai 6. Ya, betul?
Ya, jadi harus Pak, misalnya Yusril bingung, Pak kok bisa dapat kayak gitu ya. Nah, nanti dia mendeklarasinya kayak gitu. Jadi kalian ini sendiri-sendiri. Jadi ini bacanya gini, 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 1 dikali 2 pangkat 0. Ya kan? Terus ditambah 0 dikali 2 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 1 kali 2 pangkat 2. 2. Jadi ini 2 kali 2 kan 4. 5. 4 ya. Semuanya kali 0 itu 0. Terus kemudian ini 2 pangkat 1 1 kali 2 kali pangkat 0 berarti 1 kali 1 1. Terus ya 1 kali 1 berarti 1 ditambah 4 jadi 5. Kayak gitu. Kalau nggak kuat lambaikan tangan ya. Kalau nggak kuat lambaikan tangan. Gitu ya. Oke. Yang ini tinggal ditambahkan aja. Ini 1, ini 2. Jadi cuma 3. Ini ya, terus ini 1 karena dia cuma sendirian. Ini hasilnya seperti ini. Bentuknya aslinya kayak gini. Cuman karena 0 dia tidak dideklarasikan, harus 0 gitu aja. Oke. Mudang? Mudang, Pak. Oke, mudang. Mudang lu. Ayo, Insyaallah, Pak. Berarti kita coba ya. 1 0 1 0 1 1. Oke. Kalau kayak gini dia deklarasinya kayak gini. Gini. Oke, gini. Nah. Ini berapa? 110 berapa? 5. 6 Jelas? Berapa? 8. Jelas? 8, Pak. 8 dari mana, ayo? 6 bener 6 lah tadi Pak. Yang ini Li? 2. Ini berapa? Yang ini Li? 2. 2, Pak. Nah, yang ini 1. Tuh. 1. ini 1. Tuh. Nah, 1. ini 1. 6. Nanti lama-lama kebiasaan deh, nanti gini. Jadi lama-lama kalian akan kebiasaan gini. Jadi kalau misalnya sudah lihat misalnya oh ini 0, berarti ini nggak ada nih, satunya nggak ada, berarti cuma 0, langsung dihitung aja 6. Kayak gitu. Nanti lama-lama kayak gitu pasti. Amin. Nanti terus kemudian nih, nanti kayak ini kan cuma 1, oh berarti ini nilainya 2, oh berarti 2 ini nggak ada ganjilnya gitu. Kan patokannya gini, patokannya kan gini, ini 1 1 1 itu sama dengan 7. Ya kan? Sama dengan 7. Nilainya ini 1, ini 2, ini 4. Jadi, ya nilainya ini nilainya ini 4. Ini nilainya 2. Ini nilainya sama ini nilainya 1. Jadi, kalau misalnya posisinya ininya 0, misalnya ininya 0. Ininya 0, berarti kan tinggal ditambahkan antara ini sama ini. Ya enggak? Kalau misalnya ininya 0, berarti tinggal ini doang, 4. Kayak gitu. Mudang? Saya Mudeng, dikit Pak. mudeng, Pak. Oke, baik. Ini masih ada satu lagi nih, masih ada satu ini Bilangan. lagi, satu bilangan lagi. Oke ya. Oke. Kita lanjut. Kalau kayak gini seru ya. Oke, baik. Iya. Lanjut. Kita ke bilangan heksadesimal. Ya, heksadesimal. Oke, bilangan heksadesimal itu adalah bilangan yang kita kenal dengan antara bilangan 0
dia 16, dia bilangan berdasarkan 16 ya, 1 2 3 4 5 16 ya, 16, tapi dia nilainya itu 0 sampai 9, kemudian A B C D E F kayak gitu. Jadi dia 0 sampai A B C D E F kayak gitu. Oke. Jadi kalau A itu dia 10, kalau B itu 11, C itu 12, D itu 13, E itu 14, F itu 15. Oke, contoh. Kelihatan ya? Ya, contoh. 3A. 3A bilangan desimalnya adalah sama. Nih, kalian harus jadi apa ya? Kalian juga harus hafal kalau A itu berapa, B itu berapa, C itu berapa, D itu berapa ya. Jadi harus hafal juga, harus diingat-ingat juga. Oke, 3A, maka A itu nilai 3A berarti 3 dikali 0 16 pangkat 1 ya kan. Kemudian A itu berapa? A itu 10 kali 16 pangkat 0. 16 pangkat 0 berapa? 10. 1 kali 10 16 pangkat 1 16 kali 3 48. Maka 3A itu nilainya 58. Oke. Kemudian yang ini ada lagi A341. Desimalnya adalah, maka A itu berapa? 10 kali 16 pangkat 3 ditambah 3 kali 16 pangkat 2 tambah 4 kali 16 pangkat 1 tambah 1 kali 16 pangkat 0. Mumet ora kowe. Ayo ngitungnya guys, kaya ngene iki ya. 16 pangkat 3 sekian gitu ya. Kaya ngene iki ya. Berapa 16 pangkat 3 berapa? 4096, Pak. 4010. Ya. 4096, Pak. 4096 kali 10. 4010. Ya. Oke, pangkat 2. 16 pangkat 2 berapa? Oke, 16 pangkat 2. 16 pangkat 2. 32, Pak. Bukan. 16 pangkat 2. 256. 256. Ya. Harus hitungnya harus diingat-ingat ini ya. Oke ya. Nanti bisa jadi nanti ini sedikit bocoran nanti ketika UTS nanti ada sedikit bocoran. UTS nanti salah satunya adalah konversi bilangan ini. Ya, jadi harus diingat-ingat. Ini bocorannya. Oke, kemudian 16 pangkat 0. Oke, jadi nilainya 4173. Oke. Kita sekarang coba ya. Nah, ini kita coba. Kita coba konversikan. B 0 D. Ayo, kita coba ya, kita cobakan. Set. Oke, B0D. Ayo. D itu berapa? 11, Pak. 11 kali 16 pangkat 2 Mbah 0 kali Pangkat 1. 16 pangkat 1 pangkat 1 11 pangkat itu berapa? 13
13. 13 kali 16 pangkat 0. 16 pangkat berapa? Hitung. 11 kali 256 ya. Ya. Tambah 0. 0. Tambah berapa? Ini berapa? 13, Pak. 13. Tunggu, 256 kali 11 berapa? Ini tambahnya juga lanjut totalan ya, totalan. 2.816, Pak. 16, Pak. 2.816. 11. 2816. Oke. Iso ya? Insya Allah. Nora. Oke. Jadi ini yang angka ini, yang ini kalau misalnya nanti yang angka jangan lupa A itu sama dengan 10, B itu 11, kemudian C itu 12, D itu 13, E itu 14, F itu 15. Jadi ini angka-angka yang wajib diingat. Jadi kalau misalnya ketemu dengan soal yang seperti ini, oh D itu berapa ya itu? Ingat, D itu berapa gitu. Jadi total kalian harus ingat-ingat bahwasanya 0 sampai 9, kemudian A itu 10, 11, 12. Sampai dengan F ya, sampai dengan 15. Oke? Lanjut. Oke, lanjut. Dan tadi sedikit lagi. Oke, kemudian terakhir. Oke. Udah 2:30 udah ngomong terakhir, itu kayaknya senang banget gitu ya. Oke. Oke, kemudian apa namanya? Untuk dari desimal ke heksadesimal, kalau desimal ke heksadesimal itu kalian buatnya seperti tadi apa namanya, dari desimal ke heksadesimal seperti tadi dibagi, kemudian dari biner ke heksa itu juga dibuatnya seperti itu juga. Dibuat seperti ini, jadi dibuatnya kayak gini. Oke, kita coba dulu ya, kita coba yang agak-agak mudah dikit. Oke, kita coba lagi. Nah, misalnya kita buatnya misalnya 400, misalnya 320 ya, 320. Oke, 320 ya, 327 kita konversikan menjadi bilangan heksa ya. Oke, berapa? 327 dibagi 16 sama dengan berapa? Dua puluh. Benar? Ya. Oke. 20. 20. Sisa berapa? Sisa 7. Sisa 7. Oke. 20 kali 16 320 ya. Oke. Kemudian 20 dibagi 16 berapa? 1. Sisa 4. Maka nilainya adalah 327 itu
sama dengan 1,47. Wah, terlalu gampang Pak itu Pak. Gayanya gitu ya. Oke. Enak teman itu enak itu. Oke, sekarang kita akan coba agak sedikit. 4, 2. Ya, berapa? 4, 2, 1, 2 dibagi 16. 260. 63. Sisa. Bisa 4. Sisa 4. Oke. Iya. 263 bagi 16. Apa? 16. Sisa 7, Pak. 7 ya. 7. Terus 16 bagi 16 sama dengan 1 sisa 0. 0. Benar nggak itu? Jadi nilainya 1,0. 6. Nah, 1,074 ya. Sekarang kita buktikan. Dibuktikan dengan cara adalah 1,074 itu benar nggak kalau misalnya posisinya itu dia dari 4212. Ya kan? Benar nggak? Ya nggak? Maksud nggak? Oke, kita coba. Itu berarti 0123. Berarti 1 kali 16 pangkat 3. Ditambah 0 kali. Ini 0 aja ya. 0 kan udah ya? Gak usah ya. Tambah 7 kali 16. 16 pangkat 1. 1 tambah 4 Tambah 4. kali 16 pangkat pangkat 0. Berarti ini kali 1. Itu aja ya. Itu enggak? Sama dengan, coba sekarang 16 kali 16 pangkat 3 berapa? 16 pangkat 3 4096. 4096. 4096. 4096 ya? Ayo lu, salah lu. Tambah 0. 0. Tambah 16. 4. 20. Salah nggak ini? Ayo. Salah, Pak. Salahnya di mana? Di Kita salah di mana? 16. Itu 7 dikali 16. Seharusnya, Pak. 7, yang mana? Ini. Nah, itu, Pak. Ya, dikali dulu hasilnya bukan 16. Oh ya, ini berarti hasilnya 112. 112. Baru Ya, dijumlah. coba jumlah ini 116. 116 4.212. berarti 4 Benar sama. 212. Oke. 212. Betul? Oke, jadi gitu. Jadi kalau untuk membuktikan apakah gitu ya, apakah posisinya ketika kalian menghitung
yang ini yang kalian deklarasikan yang ini, mendeklarasikan yang ini sisanya beneran hasilnya ini 1074, maka dibuat kayak gini. Nah, jadi harus dibuat kayak gini. Oke. Mudah? Insya Allah. Ya, oke ya. Terakhir. Hampir sesi terakhir ya, hampir sesi terakhir. Iya. Nanti saya belum dapat tipsnya. Oke, untuk kemudian kalau tadi itu adalah kalau tadi dari desimal dari biner ke okta. Sekarang kita dari heksa ke desimal. Maka patokannya adalah seperti tadi. Ya, patokannya adalah seperti tadi, seperti tadi. Kalau tadi itu dibaginya 3. Dibagi 3 per 3 digit. Kalau yang heksa dia baginya 4 digit. Kenapa? Karena gini. 1 2 3 4. 1 2 3 4 ini ya. Ini ngitungnya mudah. Jadi ini tadi ini 7. Ini kan tadi 7 ya. Ini sama dengan 7. Ya kan? 7 betul nggak? Tambah 1 tambah ini 1 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 3 berarti sem 2 pangkat 3 berapa? Sem 8. 8, Pak. 8, Pak. Sama dengan 15, maka 15. nah, jadi kan heksadesimal itu kan dia heksadesimal itu dia apa namanya? Basisnya 16 basisnya 15 basisnya 16 ya. Maka kalau misalnya itu dia nilainya cuma 15. Jadi ini 15 nih. Nah, 15 ya. Maka untuk mengkonversikan dari biner ini ke bilangan 16 ya, ke bilangan 16, maka dia dibagi 4. Jadi gini. Nah, kalau tadi bagi 3 ya, sekarang dibagi 4. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Udah. Ini berapa nilainya? Berapa? 1101. Berapa nilainya? Ini 1, 0 nggak usah. 1 tambah 15. 1 13. tambah berapa? 13. Berapa? 4? 3. Berapa? 3. 13. Kenapa? Hitung aja nih 15 dikurang ini kan 2 kan, dikurang 2. Jadi 13. 15. Ya, oke. Oke, sebentar. 13 ya di sini ya. 13 ya di sini ya. Iya, nanti dulu. Berapa? 12, Pak. 12. 12. Dapatnya dari mana? Ini 6. Berapa tadi? Ini 4, ini 4, Pak. 8 tambah 4, 2. Ini 4, ini 8. 8 tambah 4, 12. Oke. Sudah ini? Oke. Sudah ini? Berapa? 6. 1. 6. Berapa? 6, Pak. 6. Oke. 6. Ini 6. 12 itu apa? C, Pak. 12 itu apa? C. Apa? C. Oke, Pak. 13 D. D. Ya. D. Jadi 6 CD kosong itu heksadesimanya 6 CD. Oke? Udah?
Mudah. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Iya. Apa namanya? Ada yang mau ditanyakan dulu. Ayo, ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? Yakin ini udah bisa ini ya? Udah bisa ya? Udah selalu saya kalau udah bisa ini. Oke, jadi ya. Andu, Itu nanti PPT-nya dibagiin nggak, Pak? Oh, PPT-nya nanti saya share. Untuk PPT-nya nanti saya bagikan untuk pembelajaran. Tapi sebenarnya di apa modul yang sudah saya share di mana? Di apa sih namanya di e-learning itu sebenarnya modul kan ada modulnya sebenarnya. Itu sudah saya kasih apa namanya modulnya kayak gitu. Sebenarnya sudah saya kasih apa modulnya untuk itu. Bentar. Jadi dia kalau ini kan cuman PPT ya, kalau yang saya share itu dia sudah, kalau yang sudah saya share di e-learning itu dia lengkap. Sudah lengkap dengan apa namanya? Sudah lengkap dengan itunya. Konversi sudah lengkap dengan teori-teorinya kayak gitu. Oke, biner ke hexa, oktal ke biner. Kalau misalnya mengkonversikan dari bilangan oktal ke heksa. Nah, kan kepiye yo Pak yo, ada kayak gitu ya maksudnya ini ya. Oke. Baik, kita contoh, saya kasih contoh. Contoh ya. Itu contoh. 2, 4, 3. Ini bilangan oktal ke heksa. Ya, jadi untuk mengkonversikan dari bilangan apa namanya dari bilangan oktal ke heksa, itu kalian harus konversinya dari oktal ke biner, ya, baru ke heksa, kayak gitu. Jadi kalian harus konversikan ke apa namanya, ke biner dulu, baru ke heksa. Oke, lanjut, bisa lanjut? Lanjut, Pak. Halo? Oke, baik. Lanjut. Ya, biar cepat kita konversinya kayak gini. Jadi 2, 4, 3 ke biner. Berarti kita pisahkan saja dulu kayak gini. Kita pisahkan. Ini. Oke. Kalau ini 2 ini binernya berapa? Dua. Apa? Biner. Binernya berapa? 0, 1, 0. Ini berapa? 4 berapa? 1, 100. 100. 3 berapa? 0,
0, 1, 1. Oke. Ada yang masih belum mudeng. Kan tadi kita bahas kita dari oktal ke biner, biar maksud saya itu biar nggak usah maksudnya gini, nggak usah, biar tidak terlalu lamanya jadi hasilnya kayak gitu. Oke, sudah kita jadikan satu ya. 0, 1, 0, terus 100, terus 0, 1, 1. Ya, sudah ya? Belum. Ya, ini kan 0, 100 ini ya, terus 100 ini gitu ya. Kita jadikan satu, jebret. Kemudian kalau dari biner ke heksa kita bagi 4. Tinggal seperti ini. Set. 1, 2, 3, 4. Ini berapa? Tiga, Pak. Berapa? 3 ya. Yang ini berapa? 2 tambah 10, Pak. 10. Ini 0 ya. Nah, ini nggak usah dihiraukan ya. Jadi 10 sama 3. 10, 3. Maka 10 itu apa? A3. Jadi ini hasilnya adalah A3. Ya. Masuk, Mbak. Enggak kok. Walah. Reka pelas. Itu tuh. Oke, mudeng betul. Awas ya, Pak I, yang udah insya Allah oke ya. Tariha? Insya Allah, Pak. Oke. Ya. Yusril? Alhamdulillah, Pak. Agak mumet ya. Oke. Itu kaitannya dengan dari ada satu lagi ini antara dari oktal ke heksa ya, dari oktal ke heksa. Maka kalau misalnya posisinya ketemu dengan kondisi ternyata kita ada ini ya, ada apa nama, dari sekarang dibalik dari heksa ke okta. Dari heksa ke okta kita buatnya kayak tadi. Ini A3. Dipisahkan saja. A itu tadi berapa? 10. 10. Ya. Tahu nggak? Jadi kalau Iya, Pak. Kalau heksa ke okta dia sama. Jadi dia heksa ke biner baru ke okta. Gitu. Maka kita binerkan dulu. Kita binerkan A itu binernya berapa? Ini nih. Ya kan 10 kan, betul? Ya, 10 ini ya. Kita ini 10 kan. Terus kemudian 1010 bukan 10 1010. Kemudian 3 itu ininya binernya adalah ini. Sudah kan? Jadi dapatnya 1010 kemudian 0011. Ya, yang tidak kedengaran nggak apa-apa. Nanti tinggal dilihatin aja apa namanya, diperhatikan saja ininya, cara-caranya. Oke, sudah ya.
Sudah karena kita mau pindah ke okta. Okta itu berapa? 7. Basisnya 8 ya. Maka kita pisahkan. 3. Kayak gini. Ini hasilnya. Ini berapa? 3. Ini berapa? 4. 4. Ini? 4. Ini? 2. 2. 4, Pak. 2. Maka hasilnya adalah iya toh. 2, 4, 3. So, di global ini bilangan okta. Kayak gitu. Jadi intinya gini. Apa namanya? Intinya kalian harus kalau dari sini tadi yang atas ya, yang atas dari oktal ke heksa. Dari oktal ke heksa kalian deskripsikannya kayak gini dulu seperti ini. Dipisah-pisah. Kemudian setelah itu ini kan basisnya dia 8, ya basisnya 8. Kemudian kalian gabung menjadi basisnya 16. 16 kayak gini. Hasilnya ini deh, jadi teret seperti ini 1/3 atau A3. Kemudian itu tadi dari oktal ke dari oktal ke heksa. Terus kemudian dari heksa ke okta dia dari 4 dulu, dibuat 4 kayak gini. Basisnya 16. Kemudian dari basis 16 kemudian dirubah lagi jadi basis 8 kayak gini. Seperti ini, maka hasilnya ini. Oke, enough. Agak sedikit mudeng ya. Oke, nanti sebenarnya akan lebih maksimalnya kalau misalnya nanti kalian kalau sudah ketemu studi kasus yang memang studi kasus yang soal studi kasus, jadi nanti akan lebih percaya diri untuk mengerjakannya, lebih maksud seperti ini ya kayak gitu. Oke? Jelas? Halo? Pak. Insya Allah jelas, Pak. Oke, baik. Itu saja mungkin pertemuan hari ini. Mudah-mudahan